Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada hari ini saya akan memberikan gambaran tentang sejarah Syarikat Islam yang dikembangkan pada tahun 1911 sampai dengan 1929. Di mana pada waktu itu Syarikat Islam berjuang untuk bangsa dan negaranya, mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan bangsanya, memberikan kehidupan yang layak, menjalankan syariat agama yang baik. Pada waktu itu, tokoh-tokoh agama Islam mempunyai gagasan pemikiran bagaimana caranya untuk menyejahterakan rakyat Indonesia di zaman kolonial Hindia Belanda. Kadin Pergerakan Nasional, Kadin sebelum abad 20. Untuk kompetensi keterampilan, siswa dapat mengimplementasikan tentang perjuangan Syarikat Islam sesudah dan sebelum abad 20 melalui cerita, melalui karya tulis, dan melalui implementasi di masyarakat. Supaya materi lebih jelas, mari saksikan video berikut ini. Sejarah berdirinya Syarikat Islam. Organisasi Syarikat Islam merupakan salah satu organisasi yang berdiri pada masa pergerakan nasional di Indonesia pada saat itu. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi dengan nama awal yaitu Syarikat Dagang Islam, yang kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam. Organisasi Syarikat Islam adalah perkumpulan para pedagang Islam yang menentang masuknya pedagang asing di Indonesia. Kenapa ditentang? Karena pedagang asing tersebut bertujuan menguasai ekonomi rakyat pada saat penjajahan Belanda di Indonesia. Latar belakang berdirinya organisasi Syarikat Islam adalah persaingan perdagangan yang sangat merugikan para pedagang pribumi. Persaingan perdagangan terjadi antara penduduk pribumi dengan pedagang asing Tionghoa. Dari persaingan tersebut, para pedagang Tionghoa lebih berhasil dan lebih maju daripada pedagang pribumi. Akhirnya, pedagang Tionghoa memiliki status dan hak yang lebih tinggi daripada pedagang pribumi. Hal tersebut kemudian dibiarkan saja seolah dibuat-buat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesadaran para pedagang mulai bangkit dan membentuk sebuah organisasi yang bernama Syarikat Dagang Islam. Perkembangan organisasi Syarikat Islam. Pada perkembangannya, organisasi Syarikat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi dengan dasar agama Islam dan penggeraknya adalah perekonomian rakyat. Organisasi ini kemudian berkembang pesat dan menjadi organisasi yang memiliki pengaruh besar. Pada tahun 1912, nama organisasi Syarikat Dagang Islam diganti dengan nama Syarikat Islam oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Perubahan nama dilakukan agar organisasi ini bisa bergerak pada bidang politik sehingga tidak hanya pada bidang ekonomi saja. Berikut ini beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi Syarikat Islam, yakni membantu para anggota yang sedang mengalami kesulitan pada usahanya, mengembangkan jiwa dagang, usaha mempercepat naiknya derajat rakyat dan memajukan pengajaran, berusaha memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam, hidup menurut perintah dari agama Islam. Keanggotaan organisasi Syarikat Islam bersifat terbuka untuk semua lapisan dan tidak hanya masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa dan Madura. Organisasi ini sempat ditolak saat mengajukan badan hukum kepada pemerintah Hindia Belanda. Penolakan disebabkan karena jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran oleh pihak Belanda. Kemudian pada bulan Maret 1916, organisasi Syarikat Islam diberi pengakuan sebagai badan hukum setelah pemerintah Hindia Belanda memperbolehkan berdirinya partai politik.
Pada saat yang sama, kemudian bermunculan partai-partai baru dan Sarekat Islam akhirnya berubah menjadi partai politik. Pada kongres pertama, organisasi Sarekat Islam berlangsung pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dari hasil kongres tersebut, SI bukan merupakan organisasi politik. Tujuan organisasi untuk meningkatkan perdagangan dalam masyarakat di Indonesia, mengembangkan kehidupan keagamaannya, bersedia membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan. Pada kongres kedua, organisasi Serikat Islam berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah. Pada kongres ini ditekankan bahwa Serikat Islam terbuka terhadap rakyat biasa. Kongres ketiga berlangsung di Bandung pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916. Pada kongres ini, Serikat Islam sudah mulai membahas tentang politik, yakni mengenai penyatuan rakyat Indonesia dalam suatu bangsa yang merdeka. Masuknya pengaruh komunis di Sarekat Islam. Setelah organisasi Sarekat Islam berkembang dengan pesat, kemudian mulai disusupi paham sosialisme komunis yang revolusioner yang dipelopori oleh tokoh-tokoh ISDP, Industri Sosial Demokratik, Vereniging yang berhaluan komunis, yang ditokohi oleh Semaun, Darsono, dan Tan Malaka, menyebarkan paham sosialis komunis yang radikal ke dalam organisasi Serikat Islam. Penyusupan Semaun dan Darsono dalam SI telah membuat keanggotaan SI terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok SI Putih yang beraliran nasionalis religius dan SI Merah yang beraliran sosialis. Untuk mengatasi hal tersebut, Cokro Aminoto menegakkan disiplin partai. Semua anggota ISDP dalam organisasi SI dikeluarkan. Dengan demikian, tidak ada lagi kelompok yang berbeda aliran dalam Serikat Islam. Ada beberapa alasan anggota ISDP bisa masuk ke dalam Serikat Islam, antara lain pada saat itu anggota Serikat Islam boleh memiliki keanggotaan yang ganda atau multipartai. SI Pusat sebagai koordinator memiliki kekuasaan yang lemah, kemudian membuat pemimpin cabang memiliki pengaruh yang kuat. Hasil panen padi yang jelek akibat Perang Dunia Pertama mengakibatkan harga barang naik dan menurunnya upah karyawan perkebunan sehingga rakyat mudah dipengaruhi. Akibat wabah pes di Semarang dan kemiskinan yang semakin meluas setelah berlakunya sistem liberal yang mau dilaksanakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pengaruh Serikat Islam dalam pergerakan nasional. Pada tahun 1912, Serikat Dagang Islam berganti nama menjadi Serikat Islam oleh Cokro Aminoto. Pergantian nama ini didasarkan agar Serikat Islam tidak hanya bergerak dalam bidang agama dan ekonomi, tetapi dapat bergerak dalam bidang politik, sehingga membuat ruang gerak Serikat Islam bertambah luas. Setelah menjadi SI, sifat gerakan menjadi lebih luas karena tidak dibatasi keanggotaannya pada kaum pedagang saja. Tujuan perkumpulan SI ini diperluas antara lain memajukan perdagangan, memberikan pertolongan kepada anggota yang mengalami kesukaran, semacam memberi bantuan, memajukan kecerdasan rakyat untuk hidup menurut perintah agama, memajukan agama Islam, serta menghilangkan paham yang keliru tentang agama Islam. Perluasan keanggotaan tersebut menyebabkan dalam waktu relatif singkat, keanggotaan SI meningkat drastis. Mobilitas terhadap rakyat pun bertambah luas karena pada saat itu muncul nasionalisme yang dipelopori dari berbagai kalangan dan mahasiswa di Indonesia. Dalam gerakan nasionalismenya, SI terdapat beberapa program kerja, yaitu yang pertama, mengenai politik, SI menuntut didirikannya dewan-dewan daerah, perluasan hak-hak Poskat dengan tujuan untuk mentransformasikan menjadi satu lembaga perwakilan yang sesungguhnya. SI juga menuntut penghapusan kerja paksa dan sistem izin untuk bepergian.
Dalam bidang pendidikan, SI menuntut penghapusan peraturan diskriminatif dalam penerimaan murid di sekolah. Di bidang agama, SI pun menuntut dihapuskannya segala peraturan dan undang-undang yang menghambat tersiarnya agama Islam. Menuntut pemisahan lembaga kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Menuntut perbaikan agrarian dan pertanian dengan menghapus Particular Land Region. SI menuntut pemerintah untuk memerangi minuman keras, candu, perjudian, prostitusi, dan larangan penggunaan tenaga anak-anak. Pada bulan Februari 1923, SI mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam atau PSI. Selanjutnya, pada tahun 1926, PSI memutuskan untuk bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebagai salah satu bentuk perubahan sikapnya itu, Cokro Aminoto menolak masuk menjadi anggota Poskat pada tahun 1927. Pada tahun 1929, PSI berganti nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Akan tetapi, perkembangannya sudah tidak seperti pada awal kemunculannya. Perpecahan di dalam organisasi menjadi salah satu penyebab PSII terbagi menjadi 3 bagian, yaitu PSII Abikusno, PSII Kartosuwiryo, dan PSII Hos Cokro Aminoto. Kemunduran SI pada saat itu yang diikuti dengan pengikutnya membentuk partai baru yang dipimpin oleh Dr. Sukiman, yaitu Partai Serikat Islam Indonesia. Pada tahun 1939, Kartosuwiryo mengundurkan diri dari pengurusan PSII. Demikian pembahasan mengenai sejarah organisasi Serikat Islam secara ringkas. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi siswa SMA sederajat. Sekian, terima kasih. Demikian tadi paparan tentang gambaran Serikat Islam yang berjuang di tahun 1911 sampai dengan 1929, di mana perjuangan itu sampai sekarang bisa kita rasakan bahwa masyarakat sekarang ini sudah banyak yang pandai, karena memang Serikat Islam itu tidak menginginkan masyarakat Islam yang tidak cerdas, maka diadakan pendidikan. Serikat Islam juga mengentaskan kemiskinan. Kita lihat sekarang umat Islam sekarang sudah banyak yang hidup layak dalam bidang ekonomi dan tidak tergantungan kepada bangsa lain. Dalam bidang kesehatan, umat Islam juga mengenal kesehatan dengan baik, karena pada waktu itu untuk menciptakan generasi yang tangguh memang harus diberikan kesehatan yang baik. Dan itu sudah diimplementasikan oleh Serikat Islam, dan sampai sekarang umat Islam selalu berjuang dengan jalan yang diinginkan oleh Serikat Islam. Demikian paparan materi pagi hari ini, sekiranya cukup berguna dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.